Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ordrian Ahmad dari kelas 28D dengan NIM 1847241. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengajar IPA di sekolah dasar atau SD. Adapun temanya yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 3, alokasi waktu yaitu 1 kali pertemuan 6 kali 35 menit. Adapun bagian A-nya itu kompetensi intinya atau KI-nya terbagi menjadi 4 KI, yaitu yang pertama yaitu KI 1 yaitu menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2 yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kemudian KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang kemudian KI 4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan bertindak mulia. Adapun bagian B-nya yaitu kompetensi dasar atau KD dan indikatornya. Yaitu pertama yaitu bahasa Indonesia. Kompetensi dasar atau KD yaitu 3.1 yaitu menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang gaya gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. Kemudian 4.1 yaitu mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan hasil pengamatan tentang gaya gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulisan dengan memilih dan memilah kosakata baku. Indikator yaitu pertama menggali informasi laporan hasil pengamatan. Kemudian yang kedua yaitu PPKN. Kompetensi dasar atau KD-nya yaitu 3.2 memahami hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian 4.2 yaitu melaksanakan kewajiban sebagai warga di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Adapun indikatornya yaitu memberikan contoh kewajiban sebagai warga terhadap tumbuhan dan hewan setelah berdiskusi. Yang ketiga yaitu IPA. Adapun kompetensi dasar atau KD-nya yaitu 3.1 menjelaskan bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhan dan fungsinya. Kemudian yang kedua itu 4.1 menuliskan hasil pengamatan tentang bentuk luar atau morfologi tumbuhan, hewan, dan tumbuhan serta fungsinya. Adapun indikatornya itu menuliskan hasil pengamatan tentang bentuk luar tumbuhan dan fungsinya. Kemudian yang keempat yaitu IPS. Adapun kompetensi dasar atau KD-nya yaitu 3.5 memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian yang kedua itu 4.5 menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Adapun indikatornya yaitu menjelaskan hubungan antara hewan dengan tumbuhan dan manusia dengan tumbuhan. Kemudian bagian C yaitu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menuliskan hasil pengamatan tentang bentuk luar tumbuhan dan fungsinya dengan benar. 2. Setelah membaca dan berdiskusi dengan teman tentang laporan hasil pengamatan,
siswa mampu menggali informasi dari teks laporan pengamatan lebih mendalam. Kemudian yang ketiga yaitu setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan hubungan antara hewan dengan tumbuhan dan manusia dengan tumbuhan dengan benar. Kemudian yang keempat yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan contoh kewajiban sebagai warga terhadap hewan dan tumbuhan sebanyak-banyaknya. Kemudian bagian D yaitu materi pembelajaran. Adapun materi pembelajarannya yaitu yang pertama, melakukan pengamatan terhadap tumbuhan dan menulis laporan. Kemudian yang kedua yaitu memahami teks bagian-bagian tumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu mendiskusikan hubungan antara manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian bagian E yaitu metode pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yaitu pendekatan saintifik. Kemudian metode yaitu metode diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Medianya itu tentang media gambar. Kemudian bagian F yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatannya yaitu guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu guru mengecek kesiapan diri dan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian yang keempat yaitu guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan inti. Deskripsi kegiatannya yaitu yang pertama itu siswa mengamati tumbuhan di sekitar mereka menggunakan media gambar atau mengamati. Kemudian yang kedua yaitu siswa membaca teks yang terdapat dalam buku siswa secara berkelompok. Kemudian yang ketiga yaitu siswa mengamati gambar yang terdapat dalam media yang sudah diberikan guru. Kemudian yang keempat yaitu siswa menanya pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa atau menanya. Kemudian yang kelima yaitu setelah siswa menjawab pertanyaan secara individu, mereka kemudian saling mempertanyakan jawaban yang ditulis di buku siswa dengan cara bertukar buku searah jarum jam dalam kelompok. Masing-masing siswa bisa menambahkan atau memberi saran tentang jawaban yang terdapat dalam buku temannya, atau mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Kemudian penutup yaitu deskripsi kegiatannya yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Kemudian yang kedua yaitu bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Yang ketiga yaitu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Kemudian yang keempat yaitu melakukan penilaian hasil belajar. Yang kelima, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kemudian bagian G yaitu sumber dan media pembelajaran. Yaitu yang pertama buku pedoman tema peduli terhadap makhluk hidup kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Kemudian yang kedua yaitu buku siswa tema peduli terhadap makhluk hidup kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013
Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Kemudian yang ketiga yaitu tumbuhan di sekitar sekolah, lembar pengamatan dan alat tulis. Kemudian bagian H yaitu penilaian proses dan hasil belajar. Yang pertama yaitu hasil pengamatan tentang bentuk keluar tumbuhan dinilai dengan daftar periksa IPA. Kriteria yaitu siswa mampu menggambarkan dan menuliskan sedikitnya 3 ciri-ciri daun. Kemudian yang kedua yaitu siswa menggambarkan dan menuliskan setidaknya 3 ciri-ciri bunga dan akar. Kemudian yang ketiga yaitu siswa mampu menggambarkan dan menuliskan sedikitnya 3 ciri-ciri akar. Keempat yaitu siswa mampu menuliskan deskripsi tentang daun atau bunga dan buah atau akar berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan tekstur. Kemudian yang kedua yaitu diskusi untuk menggali informasi laporan hasil pengamatan dinilai dengan rubrik atau diskusi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kriteria mendengarkan. Bagus, selalu mendengarkan teman yang sedang berbicara. Cukup bagus, mendengarkan teman yang berbicara, namun sesekali masih perlu diingatkan. Perlu berlatih, masih perlu diingatkan untuk mendengarkan teman yang sedang berbicara. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi nonverbal atau kontak mata, bahasa tubuh, postur, ekspresi wajah, dan suara. Kemudian yang ketiga yaitu partisipasi atau menyampaikan ide, perasaan atau pikiran. Kemudian 3, hubungan manusia, hewan, dan tumbuhan dinilai dengan daftar periksa IPS, yaitu kriteria siswa mampu menuliskan hubungan antara lebah dan bunga. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu menuliskan manfaat yang diperoleh oleh lebah. Yang ketiga itu siswa mampu menuliskan manfaat yang diperoleh oleh bunga. Yang kemudian yang keempat yaitu kewajiban sebagai warga terhadap tumbuhan dinilai dengan daftar periksa atau PPKN. Adapun kriteria yaitu siswa mampu memberikan sebanyak 2 contoh kewajiban mereka terhadap hewan dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu memberikan setidaknya 2 contoh kewajiban mereka terhadap tumbuhan dengan benar. 5. Penilaian sikap teliti, kreatif, rasa ingin tahu, yaitu sikap teliti, 2 bertanggung jawab, 3 disiplin. Mengetahui kepala sekolah Eko Budi Santoso SPD dan guru kelas 4 yaitu Adrian Ahmad. Sekian penjelasan yang sempat saya jelaskan pada materi ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.